Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari secara prakteknya gimana pencatatan dari bukti transaksi kepada jurnal khusus yang ada di perusahaan manufaktur, dan itu juga pencatatan di kartu persediaan pada perusahaan manufaktur. Sebelum kita mulai, silakan kalian buka dulu soal yang sudah ibu upload di kelas kalian. Ya. Silakan nanti lihat soalnya. Kemudian yang kedua, silakan juga buka lembar kerja berupa Excel-nya sudah ibu juga upload di dalam kelas kalian. Sekarang kita akan mulai. Di dalam lembar kerja yang telah ibu buat, di set 1 ibu mencantumkan daftar akun dari P. Susu Mentari per 1 Desember 2017 ya. Ini contoh usaha yang kita ambil di sini adalah ibu pakai contohlah P. Susu Mentari. Kemudian daftar akun yang dimiliki oleh P. Susu Mentari, di sini ada berapa ya? Karena ada yang pertama di kolom nomor, yang kolom kedua nama akun. Untuk kolom nomor itu data akunnya sudah ada di soal. Ibu cuma tinggal mengetik ulang aja ada yang ada di soal ke dalam Excel ini. Ketik nomor akunnya dari 1100. Ini ibu ketik secara manual sampai kode akun 9. Kemudian juga nama akunnya juga ibu ketik manual dengan yang ada. Kemudian di daftar akun yang ada di Excel ini, ibu cantumkan saldo awal, debit, dan kredit. Sedangkan di dalam soal, ibu tidak mencantumkannya. Kenapa? Di dalam Excel, ibu cantumkan saldo awalnya di dalam daftar akun. Itu karena apa? Karena ini nantinya, ini saldo awalnya kan ibu dapatkan dari neraca saldo per 31 Desember 2017 yang dimiliki oleh P. Susu Mentari. Kenapa di sini ibu cantumkan? Karena nanti dalam Excel atau dalam lembar kerja ini, data ini, biar ibu tinggal posting aja, maksudnya tinggal pindahkan aja ke sini ke neraca awal, atau maksudnya ke neraca saldo per 31 Desember 2017 yang ada, biar tidak ibu lagi di neraca awal ini ibu ketik ulang. Jadi di sini neraca awal nanti ibu pakai rumus VLOOKUP aja, tinggal nantinya secara otomatis akan muncul debit dan kredit dari neraca saldonya. Sudah ibu jelaskan sheet-nya untuk yang akunnya sudah. Kemudian sheet yang kedua itu adalah sheet dari consumer, kemudian dari supplier, daftar saldo piutang, dan utang dagang. Kita cek ya. Data consumer yang dimiliki oleh P. Susu Mentari itu ada Bagus Oleh Bali, Toko Maharini, Kusuma Supermarket. Kemudian daftar saldo piutangnya di sini untuk Bagus Oleh-oleh Bali itu memiliki saldo piutang Rp27.500.000. Sedangkan Toko Maharani itu Rp20 juta. Sedangkan Kusuma Supermarket itu Rp13.500.000. Kemudian daftar supplier itu di sini P. Susu Mentari memiliki daftar supplier UD Boga Prima, UD Pangan Sejahtera, dan UD Risa Diana. Kemudian daftar saldo utang per 31 Desember 2017 oleh P. Susu Mentari untuk UD Boga Prima memiliki utang sebanyak Rp22.500.000, sedangkan UD Pangan Sejahtera Rp10 juta, kemudian UD Risa Diana itu Rp5 juta. Ya sudah, kemudian sheet ketiga itu tentang persediaan. Persediaan yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur itu ada 3. Seperti kita ketahui bahwa persediaan manufaktur ada 3. Ada persediaan bahan baku, bahan pembantu atau penolong, dan daftar persediaan barang jadi. Daftar persediaan bahan baku yang dimiliki oleh P. Susu Mentari karena dia bekerja di dalam mengolah makanan, roti, maka bahan baku utama di dalam pengolahan produknya, maka di sini adalah bahan bakunya adalah berupa tepung terigu, tepung maizena, mentega, telur, susu kental manis. Kemudian daftar saldonya berjumlah untuk tepung terigu 2.400.500, kemudian maizena 525.000, kemudian mentega 3.125.000, kemudian telur 4.800.000, dan susu kental manis 2.600.000. Ini nanti kalian masukkan ke dalam kartu persediaan bahan baku saldo sebagai saldo awal dalam kartu persediaan ya.
Oke, kartu persediaan masing-masing ya. Untuk tepung terigu segini nanti dimasukkan saldo awalnya dengan kuantitas 200. Tepung misalnya juga sama seperti itu. Oke. Yang kedua, itu tentang data awal persediaan bahan pembantu dan penolong. Selain bahan baku yang digunakan di dalam mengolah makanannya, perusahaan P Susu Mentari juga ada beberapa bahan pembantu dalam proses pengolahan produk tersebut. Di sini untuk bahan pembantu atau penolong di dalam proses pembuatan adalah ada keju, plastik kemasan, dan kotak kemasan. Ya, ini termasuk bahan pembantu di dalam proses pengolahan perusahaan dari P Susu Mentari. Oke, saldonya ada untuk keju 6.750, kemudian plastik kemasan 8.300 dan kotak kemasan 3.150. Ini nanti saldo yang ada sini, tertera sini kalian masukkan ke dalam kartu persediaan masing-masing, keju, plastik kemasan, kotak kemasan sesuai dengan daftar awal persediaannya, ya. Kemudian lanjut ke data awal persediaan barang jadi. Produk yang dijual oleh P Susu Mentari, persediaan barang jadinya ada 2, P Susu original, P Susu keju. Data awal yang persediaan yang dimiliki per 31 Desember 2017 adalah untuk P Susu ada 4.000 unit, P Susu keju ada 5.000 unit dengan harga pokoknya 4 juta dan 5.750.000 rupiah. Ini nanti juga kalian masukkan ke dalam kartu persediaan barang jadi sebagai saldo awalnya. Kemudian kita lanjut ke dalam neraca awal. Nah, neraca awal yang dimiliki atau neraca saldo P Susu Mentari per 31 Desember 2017 adalah ini ya, nomor akun ya. Itu Ibu ambil dari soal. Silakan ini Ibu manual. Nomor akun sesuai dengan neraca saldo per 31 Desember 2017 pada P Susu Mentari. Kemudian untuk nama akun, Ibu tidak mengetik manual lagi, tapi Ibu menggunakan rumus VLOOKUP. Tinggal rumus ini Ibu ambil datanya di dalam akun ini. Jadi secara otomatis nanti nama akun ini akan muncul sesuai dengan nomor akun yang tertera. Jadi tidak perlu lagi Ibu mengetik manual. Kemudian untuk debit dan kredit pun juga sama. Ibu tinggal menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian cari datanya di akun. Jadi dalam neraca awal otomatis debit dan kredit nilai nominalnya akan. Oke, udah lanjut dah ya, sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke dokumen transaksi atau transaksi yang terjadi pada P Susu Mentari selama tahun 2018. Dokumen transaksi yang terjadi dalam P Susu Mentari pada tanggal 1 Januari 2018 ini berupa bukti kas keluar, yaitu digunakan untuk pembayaran biaya tanah bangunan selama 1 tahun sebanyak 12 juta. Berarti ini P Susu Mentari mengeluarkan kas untuk melakukan pembayaran biaya tanah bangunan selama tahun. Berarti karena kita melakukan pembayaran biaya tanah bangunan selama tahun, berarti kita melakukan pembayaran sewa di muka. Berarti sewa di muka itu bertambah sebelah debit sebanyak 12 juta dan kas bank berkurang sebanyak 12 juta. Berarti ini kita catat di dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, mari kita catat bersama-sama ke dalam jurnal pengeluaran kas. Silakan anak-anak juga cari jurnal pengeluaran kasnya. Ya. Oke, di sini tahunnya sudah 2018, kemudian bulannya Januari, transaksinya sudah. Oke, Ibu hapus dulu ya biar kalian paham dulu ya. Ya, Ibu hapus dulu ini yang Ibu buat biar kalian memahami dulu. Ya. Oke. Di sini tanggal 1 dokumen 1 kita melakukan pengeluaran kas ya. Berupa biaya tanah, berarti tanggalnya tanggal 1, kemudian dengan nomor bukti sesuai dengan dokumennya adalah BKK 01. Kemudian keterangannya kita pakai, keterangan yang tertera di dokumen adalah biaya tanah bangunan selama 1 tahun. Oke. Untuk biaya tanah bangunan berarti
utang dagang, tidak termasuk dalam kelompok utang dagang, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Berarti untuk biaya kan masuk dalam sewa dibayar muka, berarti masuk ke dalam di debit bertambah sewa dibayar muka dalam kolom lain-lain. Kita isi di kolom lain. Kemudian di akun ini kalian jangan diketik manual. Kalian pilih dulu di nomor akun, kita cari nomor akun dari sewa dibayar muka, kita lihat di daftar akunnya. Mari kita lihat cari sewa dibayar di muka. Di sini di daftar akun sewa dibayar muka, nomor akunnya lah 12201. Kita cari nomor akunnya 12201. Oke, sudah secara otomatis akan muncul nama akunnya, itu sewa dibayar muka. Kemudian tinggal lanjut, nilainya adalah nilai nominalnya dan rupiahnya adalah 12 juta. Nah, di debit sewa di marka 12 juta, kemudian di kredit adalah kas bank yang berkurang sebanyak 12 juta. Ya. Oke, sampai di sini dulu dokumennya. Bentar Ibu lanjutkan lagi. Semoga kalian paham dulu.